Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Demikianlah bunyi sepenggal ayat di akhir bacaan Injil dari Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Ketika menyiapkan renungan untuk misa ini dan tertarik pada ayat terakhir tadi, saya pun teringat kepada kenangan-kenangan indah waktu masih di taman kanak-kanak dulu. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudariku pernah juga dulu belajar di taman kanak-kanak kan? Saya yakin ada kenangan-kenangan yang luar biasa ketika kita belajar di taman kanak-kanak dulu. Belajar di taman kanak-kanak, saya sangat terkesan kepada beberapa hal. Misalnya di taman kanak-kanak itu, ibu guru mengajak kami untuk bermain, bernyanyi, menari, menggambar atau melukis dengan warna-warni. Dan ini suatu pengalaman yang sangat-sangat mengesan. Tidak ada sesuatu yang membuat kami itu sedih atau berat karena belajar di taman kanak-kanak sangat dominan dengan bermain, bernyanyi, menari, menggambar, melukis, dan lain-lainnya. Dan satu yang sangat mesan dalam hati saya adalah ketika di taman kanak-kanak dulu, saya punya banyak teman. Dan ini persis yang diajarkan oleh ibu guru. Ibu guru berkata, "Nak, ayo kalian hendaknya berteman dengan siapapun. Berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih." Nah, ini sungguh sangat mesan. Pengalaman di TK, ibu guru mengajak seperti itu. Hendaknya kalian banyak teman dan bertemanlah dengan siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Tuhan Kristus, sadar atau tidak sadar bahwa dari TK, sejak TK, kepada kita diajarkan sikap-sikap yang sangat penting dan sangat mendasar. Setidaknya saya mencatat hal ini. Sejak TK kita diajarkan agar menjadi pribadi yang inklusif, pribadi yang terbuka kepada siapapun. Lalu yang kedua, kita diajak membangun suatu pertemuan. Kalau orang membahasakan secara keren, sejak TK kita diajak membangun dialog kehidupan. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Yang penting demi terciptanya kebersamaan dan sukacita. Tidak mandang kamu dari mana, kamu orang kaya atau miskin, kamu saudaranya berapa, kamu tiap hari makan ini atau itu. Tapi yang penting bertemu, berdialog yang membuat sukacita. Lalu saya juga di TK dulu diajak berteman dengan siapapun. Karena apa? Karena seperti Injil tadi mengatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita, ia teman kita, ia sahabat kita, ia saudara-saudari kita.
Maka berangkat dari pesan Injil tadi, saya mengajak kita semua berseru kepada para orang tua, kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengarahkan anak-anak kita sejak usia dini untuk bergabung dalam kelompok yang kurang lebih seperti taman kanak-kanak itu. Kita bisa mengirimkan anak kita ke PAUD, ke taman kanak-kanak, ke taman bermain, ke playgroup, ke sekolah minggu atau bina iman anak. Nah, di tempat-tempat inilah anak-anak kita diberi dasar-dasar untuk menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang mudah berteman, pribadi yang tidak berpandangan sempit, dan juga tidak menjadi pribadi yang picik. Berbicara tentang PAUD, TK, atau taman bermain, atau playgroup, tidak jarang umat berkata pada saya begini, "Mo, sekolah di TK, di taman bermain atau playgroup itu mahal, Mo, mahal. Itu sekolah kejuruan yang belum apa-apa, tapi mahal." Saya tanya, benarkah mahal? Kalau memang mahal, kita masih punya satu pilihan. Pilihannya adalah mari kita arahkan putra-putri kita ke sekolah minggu, ke bina iman anak. Karena apa? Karena di sekolah minggu, ke bina iman anak nyaris tanpa bayar, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kalau selama ini mungkin sekolah minggu atau bina iman anak pun dipandang sebelah mata, mari ini juga menjadi peluang bagi kita untuk mengarahkan anak kita belajar di sana. Kembali seperti yang disabdakan Yesus pada Injil tadi, barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Barang siapa yang engkau kenali sejak TK dulu, itu adalah temanmu, sahabatmu, saudara-saudarimu. Tuhan memberkati.